Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kata inyong bukanlah kata asing bagi orang Jawa. Inyong adalah salah satu indikator dari bahasa Jawa ngapak. Orang yang mendengar kata inyong akan otomatis menebak bahwa si pembicara berasal dari daerah ngapak atau sedang berbicara menggunakan bahasa Jawa ngapak. Tetapi, apa sih sebenarnya bahasa Jawa ngapak itu? Bahasa Jawa ngapak adalah sebuah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah bagian barat. Jawa Tengah bagian barat ini terbagi menjadi dua bagian, yakni utara dan selatan. Utara meliputi Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Sementara bagian selatan meliputi Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap. Daerah-daerah tersebut menggunakan bahasa ngapak yang berbeda dengan bahasa Jawa yang digunakan di Semarang, Solo, maupun Yogyakarta. Lalu apa bedanya bahasa Jawa ngapak dengan bahasa Jawa pada umumnya? Bahasa ngapak secara pelafalan terdapat penekanan pada konsonan B, D, G, K yang mana dibaca secara jelas, berbeda dengan bahasa Jawa yang digunakan di Semarang ataupun Solo. Contoh bahasa ngapak yakni bapak, akhiran huruf K dibaca jelas. Namun dalam bahasa Jawa Solo huruf K tidak dibaca sehingga terdengar menjadi bapak. Contoh lain yakni kata lembab. Pada bahasa ngapak akhiran B terdengar jelas, berbeda dengan bahasa Jawa Solo yang kurang menekankan akhiran B sehingga terdengar menjadi lembab. Perbedaan B dan P ya. Selain penekanan pada pelafalan kata, ciri yang paling mencolok yakni terdapat huruf vokal A. Dalam bahasa Jawa Solo atau Semarang, huruf vokal A berubah menjadi O. Contohnya, opo dalam bahasa ngapak akan dibaca apa. Selain itu, lungo dalam bahasa ngapak atau dibaca lunga. Meskipun tidak semua huruf O dibaca A ya. Untuk lebih mengetahui mana saja perbedaan bahasa Jawa ngapak dan bahasa Jawa pada umumnya, berikut daftar kata-kata yang biasa digunakan dalam dua bahasa tersebut. Kita contoh pakai bahasa ngapak Banjar. Bahasa Indonesia pusing, bahasa ngapak Banjarnya ngalu, untuk bahasa Jawanya ngelu. Atau lebih biasanya kalian bisa lihat sendiri kata-kata yang lain di atas ini ya, di samping ini ya teman-teman ya. Bisa kalian simak satu persatu ya. Jadi sejak kapan bahasa ngapak ada? Penggunaan bahasa ngapak di Jawa Tengah dipengaruhi oleh faktor politik saat masa kerajaan Mataram. Kerajaan saat itu menerapkan pendisiplinan dalam tutur kata, perilaku hingga busana berdasarkan tingkatan di masyarakat untuk menunjukkan kekuasaannya. Hal tersebut menjadikan masyarakat harus menggunakan bahasa sesuai dengan tingkatan bahasa, sesuai dengan siapa orang yang akan diajak berbicara, seperti kromo alus untuk berbicara dengan orang yang paling dihormati, kromo lugu maupun ngoko. Wilayah daerah ngapak saat itu berada jauh dari pusat pemerintahan kerajaan Mataram yang menyebabkan daerah ngapak tidak terpengaruh aturan dalam penggunaan tingkatan bahasa seperti yang diterapkan di kerajaan, sehingga masyarakat di daerah ngapak berkomunikasi menggunakan bahasa ngoko tanpa menggunakan tingkatan unggah-ungguh dalam bahasa Jawa. Bahasa ngapak ini disebut-sebut sebagai bahasa Jawa asli ya. Hal ini diungkapkan oleh Budiono Harusatoto yang menyebutkan bahwa bahasa Jawa yang digunakan di daerah Solo, Yogyakarta yang non ngapak adalah bahasa Jawa baku yang sudah mengalami 5 tahap perkembangan sejarah. Sementara bahasa ngapak adalah bahasa Jawa tahap awal yang disebut tahap Jawa Dwipa, artinya bahasa dari orang yang tinggal di Pulau Jawa.
yang konon adalah Jawa murni, pure Javanese language, atau istilah lainnya adalah bahasa Jawa Ngoko Lugu. Nah, itulah penjelasan tentang walaupun bahasa Jawa sama-sama bahasa Jawa, tapi berbeda artinya ya. Mugi-mugi informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita sebagai orang Jawa ataupun yang di luar Jawa. Mugi dipun paringi manfaat lan matur nuwun.